kedatangan Coldplay ke Jakarta itu kemudian disambut dengan pinjol. Seolah-olah pinjol ini adalah jalan keluar dari semua kebutuhan keuangan masyarakat. Kalau saya jadi presiden atau menjadi pejabat di negara ini yang punya kekuatan, punya kekuasaan, kenapa nggak kita coba untuk melawan pinjol ini dengan cara perbankan? Selamat malam semuanya, selamat malam untuk semua kalian penonton Youth TV Indonesia. Hari ini saya ingin kembali berbagi cerita karena rencana kedatangan Coldplay ke Jakarta itu kemudian disambut dengan pinjol. Pinjaman online gitu. Karena berita kedatangan Coldplay ke Jakarta pada 15 November nanti gitu ya, itu kemudian disambut dengan promosi-promosi pinjaman online, ajakan-ajakan untuk meminjam secara online. Ini apa-apaan? Masa iya hanya untuk beli tiket Coldplay kemudian solusinya adalah pinjol? Kenapa nggak nabung gitu? Ya karena kalau kita ngelihat harga tiket Coldplay ini nggak begitu mahal gitu ya. Ya yang paling mahal itu cuma sekitar 11 juta rupiah yang kemudian dilanjutkan dengan harga di bawahnya 5,7 juta untuk yang tingkat festival atau kelompok yang bisa mendapatkan kursi gitu ya, yang sudah ada nomornya itu 5 jutaan, ada yang 5.700 dan 5 juta. Dan selebihnya di belakang ada yang freestanding 3 jutaan, 2 jutaan dan yang paling murah itu 800 ribuan gitu. Jadi sebenarnya ini kan masih cukup terjangkau gitu. Untuk orang-orang yang bekerja kantoran atau yang memiliki pekerjaan. Masih bisa lah untuk nabung gitu. Kenapa kemudian solusinya adalah pinjol? Ya karena rencana kedatangan Coldplay ke Jakarta ini kemudian disambut dengan ramainya konten di Instagram dan TikTok tentang cara atau ajakan untuk meminjam secara online. Ini apa-apaan ini gitu ya. Ya meskipun juga disertai sama solusi-solusi yang lain seperti misalkan babi ngepet lah, kemudian jual ginjal dan sebagainya gitu ya. Tapi tetap aja fokus utamanya kayaknya ini adalah promosi pinjol gitu. Ya karena kalau soal babi ngepet itu kan nggak semua orang punya akses. Kalau untuk jual ginjal nggak semua orang punya keberanian, juga nggak semua orang bisa punya akses. Tapi kalau pinjol ini semua orang yang punya HP punya akses gitu, sehingga saya curiga terus terang dengan maraknya konten ajakan untuk meminjam secara online ke pinjol, ini nampaknya terorkestrasi dengan baik atau terkoordinir oleh beberapa pihak dari pinjol yang memang ingin mengkampanyekan pinjol. Ini saya curiga nih, karena banyak tuh konten-konten yang mengajak untuk pinjol gitu ya. Ya meskipun dengan pesan-pesan negatif atau sindiran dan sebagainya, tapi kan tetap aja gitu. Seolah-olah pinjol ini adalah jalan keluar dari semua kebutuhan keuangan masyarakat gitu. Padahal apa yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, pinjol itu adalah musibah, adalah masalah gitu. Nggak ada satu orang pun yang setelah mereka minjam secara online atau pinjol, kemudian sukses setelah itu nggak ada. Nggak ada orang sukses gara-gara pinjol gitu. Semua bermasalah gitu. Kalaupun mereka bisa membayar, akhirnya tetap bermasalah gitu. Apalagi yang nggak bayar, tambah masalah gitu. Jadi bagi saya dengan maraknya konten pinjol belakangan ini gitu ya, itu sudah jelas menjadi satu keresahan dan masalah sosial di tengah masyarakat. Kalau konten-konten ajakan pinjol itu bersifat negatif atau bersifat ngejekin atau nyindir-nyindir gitu ya, mungkin karena mereka juga resah dengan sekelilingnya, dengan teman-temannya yang sudah banyak terjebak pinjol. Tapi bisa juga konten-konten yang lain di luar itu justru mempromosikan dan benar-benar mengajak orang-orang untuk pinjol. Ini bahaya gitu. Ya karena dalam banyak pengalaman gitu ya, orang-orang yang sudah terjerat dengan pinjaman online itu susah untuk keluar gitu, karena orang yang nggak punya, orang yang susah, orang yang memang butuh uang gitu ya, tiba-tiba terjerat pinjaman online, setelah itu bukannya lebih baik tapi malah tambah buruk setelahnya gitu ya. Pinjaman online itu kayak balsem lah gitu ya. Balsem itu ya dipakai ya lumayan gitu ya untuk meringankan demam gitu, tapi itu nggak menyembuhkan. Itu pinjol tuh. Nah kalau sudah orang kebanyakan balsem begitu ya, bukannya sembuh malah bau kemana-mana. Makanya pinjol itu menarget orang-orang yang punya komunitas atau punya teman-teman di kontaknya gitu, sehingga nanti kalau misalkan ada masalah, ini teman-temannya diancam-ancam tuh. Wah, saya punya pengalaman tuh, teman saya juga gitu.
ada pinjol nagih ke saya gitu gara-gara teman saya pinjol. Dan itu kan kayak balsam jadi bau gitu kemana-mana gitu. Jadi orang-orang yang terjebak dengan pinjaman online itu tidak hanya rugi secara finansial atau keuangan, tapi juga memperburuk namanya gitu. Karena kalau nama kita sudah buruk di mata teman-teman kita yang terjebak pinjaman online, ke depan untuk diskusi dan negosiasi apapun itu akan susah sekali gitu. Karena susah untuk mendapatkan kepercayaan gitu. Sehingga kalau saya jadi presiden atau jadi pemimpin di Indonesia gitu ya, yang punya kebijakan, yang punya kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pinjol, maka jelas ini pasti saya akan bubarkan untuk alasan apapun. Karena pinjol itu ya ibaratnya ya rentenir yang dilegalkan, yang diberikan teknologi itu. Rentenir ini, rentenir gaya baru gitu. Rentenir 5.0 lah. Jadi ini nggak boleh rasanya dibiarkan oleh pemerintah atau oleh negara di mana masyarakat banyak yang terjebak pinjol. Karena bunga dari pinjol itu sangat-sangat jahat sekali gitu ya. Mereka bunganya tuh 12%, ada yang juga lebih dari itu gitu. Ya memang promosinya 0,4%, 0,2% gitu ya. Tapi itu per hari itu. Kalau sebulan 12%, padahal kalau kita bandingkan dengan bunga di bank gitu ya, itu kan rata-rata sekitar 11-12% per tahun, bukan per bulan gitu. Nah ini pinjol malah per bulan gitu. Rentenir ini gitu. Sehingga dengan maraknya pinjol di tengah-tengah masyarakat hari ini, itu bagi saya itu jelas semakin membuat strategi atau sistem di Indonesia ini menjadi buruk sekali gitu. Karena sebelumnya kan kita sering mendengar tuh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya ini, miskin karena pinjol gitu. Karena ada banyak kasus, orang yang nggak bisa bayar pinjol, akhirnya mereka menjual asetnya. Jual mobil, motor, rumah, tanah, sapi, dan sebagainya dengan harga murah gitu. Mereka beli dengan harga yang lebih mahal, dengan kredit, jualnya murah. Karena buru-buru ingin dibayarkan untuk pinjol gitu. Sehingga, ya ini, yang miskin makin miskin, sementara yang kaya diberikan jaminan perbankan gitu. Diberikan akses ke bank gitu. Karena kalau kita ngelihat hari ini, kalau kita bandingkan dengan kelompok menengah ke atas gitu ya, yang enak sekali punya akses ke bank, yang kemudian kalau mereka nggak punya utang, mereka ditawar-tawarkan untuk ayo dong minjem, ayo dong minjem. Ada kan bank yang kayak gitu ya. Oh saya pernah tuh ditawar-tawarin, ayo pak minjem pak, padahal lagi nggak butuh. Nah kalau kelompok menengah ke atas ini nggak butuh pinjol karena mereka punya akses ke perbankan. Sementara orang-orang menengah ke bawah kan nggak punya, sehingga solusinya adalah pinjol yang secara bunga lebih besar dibandingkan bank gitu. Jadi solusinya bagi saya, kalau saya jadi presiden atau menjadi pejabat di negara ini yang punya kekuatan, punya kekuasaan, kenapa nggak kita coba untuk melawan pinjol ini dengan cara perbankan gitu? Ya karena kalau kita bandingkan misalkan kredit usaha rakyat itu kan setahun 6% bunganya gitu ya. Tapi itu kan untuk kelompok menengah ke atas gitu ya, untuk usaha rakyat gitu ya. Sementara masyarakat hari ini faktanya ada juga masyarakat yang kelompok menengah ke bawah yang mayoritas ada di Indonesia itu butuh dana darurat. Mereka butuh itu. Ya entah untuk arisan lah, ada keluarga meninggal, ada keluarga yang sunatan atau apapun lah, banyak lah. Adat-adat budaya di tengah-tengah masyarakat kita yang memang membutuhkan pinjaman atau uang secara instan dan cepat gitu ya, yang kebutuhannya cuma sekitar 3-5 jutaan. Ini butuh masyarakat kita gitu. Kenapa kemudian pemerintah atau bank BUMN di negara kita ini tidak berpikir untuk menyelesaikan atau melawan skema pinjol gitu? Dengan cara lewat perbankan gitu. Ya kalau kur aja bisa gitu ya, pemerintah bisa memberikan subsidi atau apapun itu namanya gitu. Kenapa untuk urusan dana darurat kelompok menengah ke bawah tidak diberikan pinjaman semacam kur gitu? Ya ada namanya lah, nanti dibuatkan kredit dana darurat untuk masyarakat, untuk kebutuhan adat budaya misalkan. Ya karena mahal loh. Untuk sunatan, untuk akekahan, untuk macam-macam kebutuhan masyarakat gitu kan ada tuh yang memang membutuhkan dana cepat dan darurat gitu. Sehingga kenapa ini tidak diselesaikan lewat bank gitu? Kenapa bank tidak memberikan bantuan-bantuan, bukan bantuan, pinjaman-pinjaman semacam pinjol tapi dengan bunga yang sesuai dengan standar bank dan lebih murah dibandingkan pinjol, atau bunganya standar ya 11% setahun atau 6% setahun atau berapapun lah. Yang penting nggak 12% per bulan gitu. Kenapa ini tidak dilakukan? Dan kalau misalkan takut rugi, takut bermasalah bank, ya kenapa nggak diuji dulu gitu?
Misalkan BRI, BNI, Bank Mandiri diberikan uji coba 100 miliar untuk setiap bank gitu ya, untuk memberikan kredit usaha, bukan kredit usaha, kredit untuk masyarakat dana darurat gitu ya. Kenapa nggak diuji coba dulu gitu? Supaya kelihatan nantinya seperti apa dampaknya kepada pinjol. Karena kalau pinjol ini dibiarkan tanpa kita melakukan netralisir atau menyelesaikan permasalahan lewat bank, ini nggak bisa, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Karena ini rentenir ini. Selama berpuluh tahun kita melawan rentenir yang ada fisiknya, yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu ya, yang setiap desa ada biasanya. Nah sekarang sudah lebih canggih dengan pinjol, sehingga seharusnya bank itu juga beradaptasi dan lebih canggih lagi untuk menyelesaikan atau melawan masalah-masalah ini. Memang saya tahu sebenarnya bank sudah memberikan kartu kredit gitu ya, tapi itu akses untuk kelas menengah ke atas yang memang secara pendapatan itu sudah cukup baik gitu ya. Tapi menengah ke bawah ini juga perlu jangkauan perbankan gitu supaya mereka tidak terjerat oleh pinjol. Karena terus terang ini sangat mengkhawatirkan. Pinjaman online hari ini itu masif sekali kampanyenya gitu. Ya Coldplay ini cuma salah satu momentum bagi mereka untuk mempromosikan atau untuk mengkampanyekan pinjol. Tapi lebih dari itu, iklan-iklan yang ada di YouTube, kalau saya nonton YouTube hampir selalu ada konten pinjol gitu. Selalu ada iklan pinjol, sehingga dengan masifnya pemberitaan, dengan masifnya iklan soal pinjol, mestinya pemerintah, bank atau siapapun pemimpin di negara ini punya visi misi untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak berlarut-larut dan kepada masyarakat menengah ke bawah tidak terjerat oleh pinjaman online yang nantinya pasti akan berakhir dengan buruk. Sehingga sebagai penutup, semoga ini ditonton oleh ya bapak-bapak yang punya bank gitu ya, atau orang-orang yang punya otoritas atau punya kewenangan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di negeri ini gitu ya, oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi dan siapapun yang punya kapasitas atau kemampuan. Semoga ini bisa diselesaikan, karena ini terus terang bagi saya adalah masalah yang sangat meresahkan di kalangan menengah ke bawah, tapi kita tidak tahu cara untuk menyelesaikannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.